Salam, kita berjumpa lagi dalam program Bible Study dengan saya, Immanuel Soekardi, Ketua STI Jakarta. Nah, kali ini kita akan bahas tema yang berbeda sebagai kelanjutan yang sudah pernah kita bahas, yaitu persiapan rohani memasuki tanah perjanjian. Kita akan gali dari Bilangan pasal 3 dan pasal 4. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita awali dengan doa bersama. Bapa di surga, kami akan mengawali dan akan menyelesaikan bagian ini, pasal 3, pasal 4 kitab Bilangan. Kami mohon Engkau menerangi hati kami, Engkau memimpin pikiran kami, supaya kami menemukan apa yang akan Kau singkapkan dan akan Kau tunjukkan kebenaran itu bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan langsung pada latar belakang, khususnya bagian ini, yaitu Bilangan pasal 3 dan pasal 4. Nah, ini masih bicara dengan sensus. Tetapi sensus dalam pasal 1 dengan pasal 3 dan 4 ini agak berbeda, meskipun momennya sama. Nah, objek dan tujuannya berbeda. Kalau sensus dalam pasal 1 itu untuk kepentingan tata kelola kebangsaan. Bagaimana menjadi sebuah bangsa baru, akan mendirikan negara baru, di tempat baru, itu dipersiapkan. Diawali dari sensus pasal 1. Nah, ini masuk pada sensus yang kedua, yaitu kedua dalam arti bagian ini, yaitu khusus untuk tata kelola keagamaan. Objeknya pun berbeda, yaitu suku Lewi yang tidak masuk sensus di sensus sebelumnya. Nah, Lewi ini untuk kepentingan tata kelola keagamaan, khususnya yang akan kita bahas dalam pasal 3 dan pasal yang keempat. Nah, suku Lewi dipilih secara khusus oleh dan untuk Tuhan. Nah, sebagai ganti anak-anak sulung bangsa Israel yang diselamatkan, Allah menyelamatkan khusus anak-anak sulung bangsa Israel sebagai gantinya, maka Allah meminta secara khusus suku Lewi untuk Tuhan dan untuk pelayanan bagi Tuhan, khususnya tugas pelayanan di kemah suci, dan itu bisa kita lihat dalam pasal 3 ayat 12 sampai 13 dan bisa dibandingkan dengan pasal 1 ayat 49 sampai ke yang ke-50. Nah, sensus Lewi ini ada dua sasaran. Yang pertama untuk umur 1 bulan ke atas, sebenarnya itu untuk kepentingan data kepemilikan Allah. Jadi anak-anak sulung yang diganti itu dengan anak-anak Lewi yang umur 1 bulan seterusnya. Nah itu saudara bisa lihat dalam pasal 3 ayat 12 sampai 15. Lalu ada sensus Lewi yang berbeda, yaitu khusus untuk umur 30 tahun sampai 50 tahun. Itu untuk kepentingan apa? Kepentingan data wajib tugas, yaitu orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun sampai 50 tahun sudah dapat wajib tugas. Tugas apa? Tugas melayani Tuhan, khususnya di bait suci, membantu imam waktu itu. Nah, kemah suci yang ada dalam pasal 3, pasal 4 sebenarnya merupakan gambaran atau merupakan tipologi kehidupan yang berpusatkan kepada Kristus, atau boleh dikatakan singkatnya itu kristosentris. Jadi ini gambaran atau tipologi kemah suci, itu tipologi atau gambaran kehidupan yang umat Allah yang kristosentris. Nah, kata miskan yang dipakai untuk menunjuk bait Allah di sana sebenarnya secara literal bisa diterjemahkan tempat atau kemah, bahkan bisa pondok atau bisa disebut tempat tinggal. Lalu dalam perkembangannya penggunaan kata miskan itu menjadi kemah suci yang berarti
menunjuk pada kehadiran Allah. Tempat di mana Allah menyatakan diri, hadir di situ. Tempat di mana Allah menyatakan diri berada di tempat itu. Yang dalam perjanjian baru berbeda, diawali dengan ketika Yesus berkata bahwa kedatangan Kristus itu akan merombak bait Allah. Bait Allah dalam kitab Bilangan yang berbentuk fisik ini, dengan kedatangan Yesus dirombak menjadi dalam bentuk rohani. Yaitu apa? Yaitu tubuhnya atau gerejanya. Itu bisa saudara cek dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Saudara bisa lihat sendiri nanti di mana Yesus menyatakan akan merombak bait Allah. Tidak lagi secara fisik tetapi secara rohani. Yaitu gerejanya dan itu tubuhnya. Dan ini sangat penting dengan kita lihat bagian berikut ini. Nah, kalau kemah suci itu posisinya dalam perkemahan mereka, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu, posisi kemah suci itu adalah ada di tengah, menjadi sentral, menjadi pusat. Nah, ini kemah suci ini menjadi pusat kehidupan keagamaan umat Israel. Bahkan juga menjadi pusat kehidupan sosial juga, spiritual dan sosial. Nah, kemah suci ini yang menunjukkan kehadiran Allah, menunjukkan penyertaan Allah dengan cara apa? Dengan cara Allah hadir dalam bentuk awan siang hari, dalam bentuk api pada malam hari. Ini akan menunjukkan kepemimpinannya dengan cara apa? Pada waktu awan itu terangkat atau api itu terangkat, berarti kemah suci harus diangkat. Lalu mengikuti gerak dari awan itu, mengikuti gerak dari api itu. Kalau api berhenti atau awan berhenti, di tempat itulah kemah suci didirikan kembali. Lalu semua berkemah di sekitarnya. Jadi gambaran bahwa kemah suci menjadi pusat kehidupan, menjadi pemimpin perjalanan mereka, linier atau boleh dikatakan sejajar atau boleh dikatakan sejalan dengan peranan Kristus sebagai gembala dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, di mana Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala itu menjadi pusat kehidupan domba-domba. Domba-domba akan fokus kepada gembala. Nah, domba-domba akan mengikuti gembala seperti umat Israel mengikuti kemah suci dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Aplikasinya buat kita ialah bahwa kita sebagai domba-domba Kristus, Kristus sebagai gembala, kita hidup berpusatkan kepada Kristus. Tapi yang terpenting ialah tujuan Kristus haruslah menjadi tujuan kita sebagai umatnya atau sebagai gembala. Gereja sebagai kemah suci yang baru dalam bentuk rohani ini, gereja tidak boleh punya tujuan sendiri. Gereja harus mengikuti tujuan kemah suci. Gereja harus mengikuti tujuan gembala. Gereja harus mengikuti tujuan kepala. Gereja tidak boleh punya tujuan sendiri. Orang Kristen sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai domba Kristus, tidak boleh punya tujuan sendiri. Kita harus sensitif kepada Kristus. Kita harus sensitif pada rencana Kristus. Kita harus sensitif pada tujuan Kristus memimpin kita. Kalau kita punya tujuan sendiri, maka kita akan menjadi domba yang terhilang. Seperti dalam Lukas pasal 15 itu. Jadi kita harus mengikuti tujuan Kristus. Tujuan Kristus bagi hidup kita harus menjadi tujuan hidup kita. Tujuan Kristus bagi gereja kita
harus menjadi tujuan gereja kita. Nah, itu gambaran kemah suci menjadi pusat dan pimpinan perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, tapi juga masih sejajar atau sejalan dengan pokok anggur itu. Nah, pokok anggur itu menjadi fokus atau menjadi sentral kehidupan ranting-ranting. Bahkan ranting-ranting yang tidak sentral kepada pokok anggur akan mati, apalagi berbuah. Nah, tujuan ranting ditempelkan ke pokok itu supaya keluar dan menghasilkan buah. Nah, seperti pada perkemahan umat Israel yang terus mengikuti keluar pimpinan kemah suci sampai pada tujuan kemah suci yang terakhir sama dengan tujuan pemilik kebun anggur itu mengapa menempelkan ranting itu, yaitu pergi dan menghasilkan buah. Tapi gereja punya tradisi baik yang mematikan. Tradisi baik apa? Yaitu fokus ke dalam, tidak pergi seperti umat Israel itu. Mau kembali lagi ke Mesir. Hanya masalah bawang mau kembali ke Mesir. Hanya masalah ketimun mau kembali ke Mesir. Jadi orientasinya itu kembali ke dalam. Orientasinya ke dalam. Itu sama dengan gereja sekarang ini yang Allah membawa keluar pergi, tapi gereja fokus ke dalam, sibuk ke dalam. Membaptis, menikahkan, mengubur yang mati, paskahan, baptis lagi, paskah, Natal, baptis lagi, ngubur yang mati lagi, paskah lagi, ngubur yang mati lagi, menikahkan lagi, sibuk ke dalam. Gereja harusnya keluar mengikuti pimpinan kepala. Seperti kemah suci, keluar diikuti oleh umat Israel itu. Nah, itu dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 kita bisa melihat kebenaran itu. Nah, selanjutnya ada tabut Allah di dalam kemah suci itu. Nah, tabut Allah itu menggambarkan atau tipologi pribadi Kristus. Kalau tadi kemah suci merupakan tipologi pimpinan Kristus, Kristus sentris, hidup berpusatkan pada Kristus. Lalu di dalam kemah suci itu ada tabut, namanya tabut Allah. Di situ isinya ada 2 loh batu yang tertulis 10 hukum. Nah, 10 hukum itu sebenarnya seperti jangan ini, jangan itu, jangan bla 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 itu, saudara bisa cek sendiri. 10 hukum itu sebenarnya merupakan representasi dari pribadi Kristus yang akan datang. Jadi pribadi Kristus yang akan datang itu sudah dipresentasikan dalam 10 hukum. Jadi 10 hukum itu memang ada dua fungsi. Satu sebagai representasi kehadiran Kristus yang akan datang. Memang yang kedua adalah perjanjian standar moral bagi bangsa Israel. Nah, tapi kita akan lihat kesejajaran dulu dengan pribadi Kristus. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 5 ayat 17 Yesus berkata, "Aku datang bukan merombak hukum Taurat, tapi menggenapi." Nah, dalam hukum Taurat 10 hukum itu, dalam 2 loh batu itu isinya adalah merupakan representasi dari sosok pribadi, yaitu pribadi Kristus yang akan datang. Kehadiran Kristus di dunia ini merupakan perwujudan dari apa yang dipresentasikan dalam 2 loh batu itu, yaitu 10 hukum. Hanya dalam pribadi Kristus yang betul-betul seperti yang tertulis dalam 10 hukum itu. Maka kalau Yesus datang, aku datang menggenapi hukum Taurat, bukan berarti kita sanggup melakukan 8 kurang 2. Lalu Yesus datang menggenapi yang 2. Bukan itu. Jadi maksudnya menggenapi ini gampangnya. Istilah paling gampang untuk menjelaskan bagian ini ialah bahwa 10 hukum yang tertulis dalam 2 loh batu itu nubuatan pribadi yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Maka dalam Roma pasal 10 juga dikatakan begitu bahwa Kristus, yaitu Kristus menggenapi, sehingga orang yang setelah disatukan dengan Kristus, ya kan, tidak harus lagi memenuhi hukum Taurat, meskipun memang tidak bisa.
Tetapi ada kecenderungan bagi orang Kristen sepanjang zaman, termasuk saat ini, banyak orang Kristen yang satu sisi percaya kepada Kristus, satu sisi ingin melakukan hukum Taurat untuk lebih berkenan kepada Allah. Dan itu keliru. Karena apa? Taurat sudah digenapi Yesus. Taurat merupakan sebuah perintah. Perintah menghasilkan pelanggaran, pelanggaran menghasilkan dosa, dan dosa sudah dibereskan dengan Kristus. Jadi dengan kata lain, kita tidak lagi harus berjuang memenuhi hukum Taurat itu. Di samping sia-sia, tidak akan pernah bisa, dan itu memang tidak harus untuk melakukannya. Nah, di atas loh batu itu, ada namanya tutup pendamaian. Nah, ini dan tutup pendamaian. Jadi dalam logika keyakinan kita mengatakan bahwa kita itu dari asal usulnya dari pencipta kita, dari Tuhan, datang ke dunia, lahir di dunia, dan nanti mati dan akan kembali kepada pencipta kita, yaitu Allah. Dengan kata lain, kita itu dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu konsep yang benar. Cuma ada masalah yang kita tidak memahami dan tidak menyadari. Masalahnya apa? Ternyata selama kita hidup di dunia, kita ini baik yang sudah percaya Yesus maupun yang belum percaya Yesus, selalu gagal berbuat baik dan selalu tidak sanggup menolak dosa. Jadi tidak sanggup menolak dosa dan gagal berbuat baik. Dari mana kita tahu? Baca 10 hukum dalam 2 loh batu itu. Jadi kita ada masalah. Kita tidak bisa kembali kepada Allah karena kita ada masalah. Masalahnya apa? Satu kata, dosa. Dari mana kita tahu? Baca 10 hukum itu. Dan kita akan tahu. Maka dalam di atas tabut itu dipasanglah tutup pendamaian. Itu untuk apa? Maksudnya begini. Jadi kita yang harus kembali kepada Allah tapi tidak sanggup karena dosa itu Yesus telah menyelesaikan. Dosa yang membuat kita menjadi seteru Allah itu sudah Yesus bereskan. Dosa yang membuat kita menjadi musuh Allah itu Yesus sudah membereskan. Jadi pada waktu dosa dibereskan, pada waktu itu murka Allah dicabut, pada saat yang sama berdamai dengan Allah berlaku. Jadi maka perlu pendamaian. Di atas tabut itu ada 2 grup yang dimana Allah berbicara di situ. Jadi antara hukum Taurat, tutup pendamaian, dan Allah. Itu melukiskan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ada masalah, kita tahu masalah itu dari hukum Taurat, lalu Yesus telah menyelesaikan dan Yesus telah mendamaikan kita. Maka kita baru bisa kembali kepada Allah. Nah, tutup pendamaian itu sejajar dengan karya Kristus di kayu salib. Suku Lewi di depan sudah saya jelaskan adalah suku yang dikhususkan oleh Allah untuk pelayanan Allah. Nah, bagi Allah di kemah suci Allah. Nah, peran suku Lewi sebagai suku yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani Allah dalam rumah Allah itu sesungguhnya peran pengganti. Yang mana tadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa Allah membunuh semua anak sulung Mesir, menyelamatkan anak sulung Israel, gantinya Allah minta suku Lewi untuk dikhususkan kepada dia untuk pelayanannya. Peran suku Lewi sebagai pengganti sejajar dengan peran Kristus sebagai pengganti. Sesungguhnya kitalah yang harus mati. Tetapi Kristus rela
menggantikan kita sehingga Kristus mati bagi kita. Pertanyaannya ialah, ketika kita dalam kondisi seperti apa Kristus rela mati bagi kita? Apakah kita dalam kondisi yang layak atau dalam kondisi yang tidak layak ketika Kristus mati bagi kita? Kristus mati bagi kita ketika kita dalam kondisi tidak layak sama sekali. Kita sebagai orang berdosa, kita sebagai orang durhaka, kita sebagai orang lemah, kita sebagai seteru Allah. Nah, jadi ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita yang harus menanggung, tapi Kristus yang menanggungnya. Posisi berikutnya, suku Lewi adalah kalau dalam perkemahan itu, dia berada di antara kemah suci, lalu kemah suku Lewi, lalu kemah umat. Posisi suku Lewi di antara kemah suci dan kemah umat itu memang ditempatkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai penyekat pelindung. Supaya orang-orang yang ada di kemah umat ini tidak ke kemah suci dan menyentuh akhirnya mati. Karena ada penyekat. Ada penyekat itu. Ada penyekat kemah Lewi. Nah, ini pun sebenarnya sejajar. Ini pun sebenarnya menggambarkan posisi Kristus, peran Kristus antara Allah dengan kita. Kembali ke pertanyaan saya di depan, ketika Kristus mati bagi kita, kita dalam kondisi seperti apa? Ketika kita dalam kondisi tidak layak sama sekali, Kristus rela mati bagi kita. Apalagi sekarang, setelah Kristus rela mati bagi kita, setelah kita dibenarkan oleh Allah, setelah kita diampuni dosa-dosanya, mustahil kalau Kristus tidak melindungi kita dari murka Allah. Karena Kristus sudah menjadi pengganti kita. Itu ya yang pelajaran dari peran suku Lewi. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan, pertama ialah bahwa kita kembali ke bagian sebelumnya, bahwa kalau Kristus sudah rela mati bagi kita, Kristus sudah memberi tanpa sisa bagi kita. Kalau nyawanya sudah diberikan, sisanya apa? Tidak ada lagi, tidak ada sisa lagi. Kristus telah memberikan tanpa sisa, memberi tanpa sisa kepada kita. Apa yang saudara berikan kepada Kristus sekarang? Nah, jangan menggantikan praktek-praktek keagamaan itu, menggantikan hubungan kita dengan Kristus, menggantikan komitmen kita dengan Kristus. Jadi dengan kata lain, jangan menggantikan spiritualitas dengan religiusitas atau menggantikan kerohanian dengan praktek-praktek keagamaan, sehingga menjadi apa? Praktek keagamaan itu tanpa kerohanian, rajin ke gereja, hatinya nggak ada. Allah tidak mau itu. Jangan ketaatan kepada agama menggantikan ketaatan kepada Tuhan. Kita cenderung sebagai orang Kristen tekanan ketaatan pada agama. Contoh saja, kalau saudara gembala saya, lalu saya 2 tahun tidak ke gereja, kemudian saya mati, masihkah Anda menguburkan saya? Mau menguburkan saya? Pasti Anda nggak mau lagi menguburkan saya, karena saudara punya dalih. Nggak lagi pernah ke gereja, entah murtad lah, entah apalah. Padahal orang yang tidak ke gereja belum tentu lebih buruk dari yang sering ke gereja. Itu maksudnya. Jadi tekanannya itu ada, jangan pada ketaatan agama, ketaatan kepada Tuhan. Itu yang utama dan yang penting. Dalam kita beranggota, gereja juga begitu. Jangan menggantikan praktek-praktek keagamaan, menggantikan doktrin-doktrin keagamaan dengan hati kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ketaatan itu jangan digantikan dengan ketaatan pada Tuhan, digantikan ketaatan pada agama. Yang berikut, karena Kristus rela mati bagi kita ketika kita dalam kondisi tidak layak sama sekali. Lalu Kristus pasti sekarang mau melindungi kita dari waktu ke waktu. Maka kita punya harapan. Pertanyaannya ialah, kalau saudara berdosa, masih punya harapan dapat hidup kekal atau tidak?
Harusnya masih punya harapan, dan itulah harapan kita. Karena apa? Karena kita tidak bertumpu kepada apa yang kita lakukan, tapi bertumpu pada apa yang Kristus lakukan. Kristus telah menjadi pengganti kita. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari pasal 3 sampai pasal 4 kita bilangan ini, bahwa kita punya harapan sekarang. Kita punya harapan yang pasti. Jadi jangan pernah merasa kehilangan pengharapan, sebab pengharapan kita ada dalam karya Kristus sebagai pengganti. Jadi terpujilah nama Tuhan. Kita akan akhiri pelajaran Alkitab saat ini dengan doa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau mengajarkan sudah jauh sebelumnya, sejak dalam bilangan sampai kitab-kitab perjanjian baru, bahwa Kristus memang telah melakukan semuanya menjadi pengganti, pendamai. Bapa, terima kasih Engkau telah memberi harapan kepada kami yang tidak tergoyahkan itu. Terpujilah namamu. Terima kasih Engkau menyertai dari awal sampai akhir dalam pelajaran Alkitab ini, Bible Study ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat berjumpa di kesempatan lain, dan Tuhan memberkati saudara semua.